Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal uji kompetensi 1, materi kimia unsur. Kimia kelas 12 semester 1 biasanya diajarkan. Ini ada 3 bagian ya, 3 video tentang kimia unsur. Ini bagian pertamanya untuk alkali sampai gas mulia, berarti golongan A atau golongan utama. Ada 10 soal PG, langsung aja saya mulai. Nomor 1, cermati beberapa sifat unsur berikut. Ada 5 yang ditanyakan sifat unsur alkali ditunjukkan oleh angka berapa? Berapa saja? Alkali itu 1A ya, berarti dia paling kiri di tabel periodik. Pada umumnya bereaksi dengan hebat dengan air membentuk basa dan gas hidrogen, benar. Jadi misalnya Na tambah H2O akan menghasilkan NaOH plus gas hidrogen yang lepas. Yang kedua, dapat bereaksi dengan gas hidrogen membentuk hidrida, benar juga. Misalnya K tambah H2 akan menjadi KH, kalium hidrida. Gitu ya. Ini tinggal kita kali setengah saja di sini. 3. Bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida, superoksida. Benar ya, dia bisa misalnya Na2O. Ini oksida biasa. Na2O2. Ini peroksidanya. Yang O-nya biloxnya -1. Lalu bisa juga superoksida seperti KO2. Ini O-nya -setengah. Jadi pernyataan 1, 2, 3 ini benar ya. Yang keempat, keelektronegatifan besar. Nah ini salah. Karena kan golongan 1A itu paling kiri. Jadi yang logam-logam itu cenderung untuk melepas, bukan menarik elektron malah. Jadi elektronegativitasnya itu kecil. Lalu energi ionisasi pertamanya besar, salah juga. Karena dia paling kiri itu justru dia gampang melepas elektron. Ya, energi ionisasi kan mainannya melepas elektron gitu ya hubungannya. Jadi yang paling kiri itu paling gampang, jadi energi ionisasinya kecil. Berarti 1, 2, 3 benar, yang 4, 5 salah. Berarti yang A. Nomor 2, perhatikan gambar uji nyala dari ion alkali dan alkali tanah berikut. Ungu, hijau, biru, merah, kuning. Warna nyala dari ion CS2+ dan ion SR2+ berturut-turut gambar yang mana saja? Yang ungu nih yang pertama ya. Yang ungu itu K ya, berarti K+. Hijau itu cukup terkenal ya, itu si Ba di golongan 2, Ba2+. Nah, yang biru ini bisa ya, biru ini si CS ya. Lalu yang merah SR2+. Kuning itu juga spesifik itu untuk si Na+. Dihafalin ya, hafalan ya. Yang ditanya CS dengan SR berarti nih, biru dan merah di nomor 3 dan 4. Ada nih yang C. Nomor 3, silikon Si diperoleh dari reduksi pasir silika SiO2 dengan coke atau jelaga atau karbon dalam pemanas listrik. Reaksi yang terjadi adalah reaksi yang terjadinya itu menghasilkan karbon monoksida ya, ini dia. CO ini. Maka yang A jawabannya. Itu aja ya, dilihat ya karbon monoksida hasilnya. Sama ini Si tentunya ya. Nomor 4, pernyataan yang tepat mengenai unsur karbon adalah A mudah membentuk ion positif dengan muatan 3+. Jelas salah ya, karena karbon itu nomor atom 6. Jadi dia 2, 4, golongan 4. Jadi dia tidak membentuk muatan 3+ ya. Dimanfaatkan sebagai penghantar panas dan listrik juga salah karena dia non-konduktor ya. Tidak menghantarkan panas, tidak menghantarkan listrik. Dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Nah ini benar. Salah satu ciri khas dari karbon itu ya bisa CCCC itu ya. Bahkan bisa ada yang double, bahkan ada yang bisa rangkap gitu ya. Makanya senyawa karbon tuh banyak. Bentuk alotrop grafit lebih keras daripada alotrop intan. Intan lebih keras.
Grafit itu nggak terlalu keras. Salah ya. Pembakaran sempurna menghasilkan karbon monoksida. Salah. Kalau sempurna karbon dioksida. Monoksida itu kalau tidak sempurna. Jadi opsi yang tepat yang C. Nomor 5, unsur golongan 5A ini bersifat racun dan biasanya digunakan dalam pembuatan herbisida untuk tanaman pengganggu ini ya. Unsur yang dimaksud adalah ini ya, arsenik ya. Digunakan untuk herbisida bahkan juga insektisida. Herbisida itu untuk tanaman pengganggu. Kalau juga bisa kalau nggak salah untuk insektisida ya. Untuk serangga ya. Lalu nomor 6, pernyataan yang tepat mengenai unsur golongan 6A. Unsur golongan 6A itu oksigen, belerang atau sulfur, selenium, Se, tellurium, dengan juga Po ya. Polonium. Lalu titik didih unsur-unsurnya di atas 1000. Wah, jelas enggak ya, karena oksigen aja udah pasti gas. Jadi udah pasti nggak mungkin 1000. Belerang dibuat melalui proses Haber-Bosch. Salah. Belerang ini fresh ya, fresh. Atau juga Sicilia. Oke, Haber-Bosch ini untuk NH3 amonia. Belerang dapat bereaksi dengan air dan bersifat toksik. Enggak, belerang nggak bereaksi dengan air. Oksigen punya bentuk alotrop berupa molekul ozon O3i ya. Kan biasanya oksigen itu O2, tapi juga punya alotropnya bentuk lainnya O3 atau ozon. Yang E, unsur-unsurnya bersifat logam. Jelas salah. Karena oksigen aja pasti gas ya. Yang dadu untuk nomor 6-nya. 7, unsur ini terkandung dalam senyawa yang digunakan untuk membuat cetakan gigi dan pembalut patah tulang. Ion dari unsur ini juga dapat mengakibatkan air bersifat sadah. Unsur yang dimaksud juga terdapat dalam senyawa mana? Untuk cetakan gigi dan patah tulang, ingat ya, kalau orang patah tulang itu ya, itu kan dipakaikan gips ya. Nah, itu CaSO4. Ya, dalamnya ada ion Ca2+. Nah, ion Ca2+ itu juga yang membuat air menjadi sadah. Di samping ada ion Mg2+. Nah, jadi yang dimaksud adalah yang dadu ini. Yang A ini kan freon ya, tahu ya. KrF2 ini senyawa, mungkin kalau nggak salah senyawa pertama dari krypton ya, KrF2 ya. Ini oksidator yang super kuat. KNO3 bisa pupuk. Na2CO3 untuk industri-industri nih, sabun, deterjen gitu ya. Jadi yang dadu. Nomor 8, salah satu dampak negatif gas hasil pembakaran sempurna senyawa organik adalah pembakaran sempurna jadinya kan CO2 dan H2O. H2O-nya nggak mungkin masalah. Pasti yang dipermasalahkan CO2-nya. Kenapa? Karena CO2 itu dapat menyebabkan efek rumah kaca, ya kan? Tentunya ini pengetahuan yang familiar pasti ya, teman-teman bisa ya. Lalu 9, titik didih dan titik lebur unsur halogen sebagai berikut. Unsur halogen yang berwujud cair pada suhu ruang adalah FCl-BrIAt gitu ya. Ini dua ini gas, ini yang liquid ya, cair. Ini yang padat gitu. Tapi kan sebenarnya kita nggak tahu kan datanya ini yang mana yang termasuk CF, mana yang Cl, mana Br, mana I, mana At gitu ya. Belum tentu berurutan. Karena yang ditanya adalah pada suhu ruang. Pada suhu ruang kan kita anggap 25 derajat Celcius. Dia minta yang berwujud cair pada suhu ruang. Carilah
yang titik didinya di atas 25 dan titik lelehnya di bawah 25. Nah, satu-satunya di antara PQRST yang TD-nya di atas 25 dan TL-nya di bawah 25 itu adalah yang Ki. Jadi, si BR ada di Ki ini. Yang dadu. Gitu ngelihatnya ya. Jadi kalau misalnya yang P ini 184 dengan 114 udah titik didih, titik lelehnya tinggi, udah pasti ini padatan pada suhu ruang. Kalau semuanya di bawah 25 ini kan minus, 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 udah pasti gas pada suhu ruang. Ini padat. Yang dadu, yang Ki ya. Nomor 10, kereaktifan unsur-unsur gas mulia sangat rendah. Karena apa? Ya jelas ya. Gas mulia golongan 8. A. Cuma si helium yang kestabilan 1s2 duplet ya. Kalau sisanya ke bawah itu pasti sudah belakangnya itu 8. Ya kan? NS2, NP6. Udah full semuanya. Ya, jadi S-nya udah full, P-nya sudah full. Ya, jadi udah stabil konfigurasinya. Ya udah wajar kereaktifannya rendah. Artinya menarik elektron tuh sulit dia. Bukan sulit, nggak mau. Kan udah couple-an semua dalamnya. Sudah pasangan semua. Jadi ngapain harus narik elektron? Pikirnya gitu ya. Ya, jadi yang menarik elektron itu adalah 7A. Yang dia semangat narik elektron karena kurang 1. Kalau gas mulia udah stabil semuanya konfigurasinya. Jadi kereaktifannya rendah. Kurang lebih begitu ya. Oke, 10 soal PG. Kimia unsur bagian pertama, golongan A, golongan utama. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa bantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Untuk bagian 2, bagian 3-nya ditunggu ya di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.